Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan soleha, Bu Guru berharap kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Langsung saja, hari ini kita akan belajar SKKPD pengembangan diri, yaitu bijak dalam menerima kritikan. Alangkah baiknya jika kita memiliki sikap yang bijak dalam menerima kritikan dari orang lain sebelum kita memberikan kritikan kepada orang lain. Nah, kali ini yang pertama adalah kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kritik. Kritik adalah suatu evaluasi, penilaian, dan apresiasi yang disampaikan secara objektif terhadap hasil karya, pekerjaan, maupun penampilan dan sebagainya dengan maksud agar kita dapat menjadi lebih baik lagi. Kadang juga kritik ini disertai dengan pertimbangan baik dan buruk. Kritik seolah menjadi koreksi untuk diri kita, dan tidak ada seorang pun ya yang suka dikritik. Sebuah kritikan memang membiarkan orang lain seolah melihat kita selalu dalam keadaan salah dan kurang. Sebenarnya, kritik sama sekali bukan sesuatu yang dimaksudkan untuk mengusik apalagi sampai menjatuhkan harga diri seseorang. Kadang-kadang memang kritik itu terasa seperti pedas, ya, seperti celaan, terutama bila ditunjukkan kepada kita yang jelas-jelas salah dan kita harus berubah. Oke? Kita tidak bisa dan tidak perlu menjauh dari kritik. Dimanapun kita berada, sesempurna apapun yang kita lakukan, kritik akan terus menghampiri. Ya, begitu dekatnya kritik dengan kehidupan kita. Sehingga yang lebih kita butuhkan dalam kehidupan kita itu bukan lari dari kritikan, tapi adalah kemampuan untuk mengelola sikap menerima kritik yang datang, agar kita tuh tidak perlu sering-sering naik darah, tidak sering-sering marah, putus asa, dan kehilangan rasa percaya diri. Dan berikut adalah hal yang bisa kita lakukan agar tak gampang goyah menghadapi kritik. 1. Yaitu tenang. Tetaplah tenang, simpan kemarahan kita kalau memang kritik yang disampaikan oleh orang lain kepada kita itu mungkin tidak kita sukai ya. Kritik yang disampaikan itu dengan maksud membangun akan memang lebih mudah dicerna dengan hati dan kepala yang dingin. Kalau belum apa-apa kita sudah marah, ya kritik yang sebenarnya isinya bagus untuk perkembangan kita ke arah yang lebih baik tadi jadi hilang semua. Yang kedua adalah tanyakan maksud sebenarnya atau konfirmasi kembali kepada orang yang menyampaikan kritikan. Ya, kritik sekecil apapun bisa menimbulkan salah paham bagi penerimanya. Jadi coba kita bertanya tentang maksud sebenarnya dari yang memberikan kritikan kepada kita. Jangan langsung menyimpulkan, oke? Jadi untuk menghindari kesalahpahaman antara kita dengan orang yang mengkritik kita harus bertanyakan kembali ya maksud dari kritikannya itu apa. Yang ketiga adalah filter kritikan dengan kebenaran yang kita yakini. Filter itu artinya penyaring ya, kita jangan langsung percaya terhadap semua kritikan, tapi jangan juga langsung menolak semuanya. Jika kita percaya terhadap semua kritikan, malah itu bisa menjadikan kita trauma dan putus asa. Kalau kita langsung menolak semua juga, tanpa menguji kebenarannya terlebih dahulu, malah kita sendiri yang rugi. Jangan-jangan itu kritikan sebenarnya bagus tuh buat perkembangan kita. Jadi pandai-pandailah memilih kritikan yang mana yang menurut kita benar dan berguna bagi perkembangan kita. Jangan juga memaksakan diri untuk memenuhi semua keinginan orang lain. Berkembanglah sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat adalah tetap menjadi orang yang rendah hati dan bukan rendah diri. Kritikan tetap menjadikan kita orang yang rendah hati, yaitu orang yang tidak sombong meskipun kita memiliki kemampuan.
Sedangkan rendah diri adalah orang yang minder atau tidak percaya diri. Hindari untuk menilai orang yang mengkritik itu sebagai orang yang buruk ya. Gak boleh kita ada pandangan buruk terhadap orang yang mengkritik kita. Sehebat apapun kita, kritikan itu tetap menjadi salah satu cara untuk membuat kita berkembang. Jadi, terimalah kritikan dengan rela dan rendah hati. Dan cara yang terakhir adalah abaikan kritikan. Jadi bukan mengabaikan yang mengkritik ya, tapi abaikan kritikan apabila setelah memfilter, setelah menyaring kritikan itu ternyata kritikannya ada yang ternyata tidak membangun, ternyata ada yang menjatuhkan. Nah itu perlu diabaikan, ini yang terakhir. Jangan dibawa sampai berlarut-larut, karena itu yang membuat kita down, stres, marah, putus asa, dan jadi rendah diri. Sebagai seorang manusia, wajar apabila penuh dengan kesalahan dan kekeliruan. Tidak semua hal yang kita lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya. Dan disinilah status manusia sebagai makhluk sosial itu berperan. Kita butuh orang lain untuk mengkritik kita. Namun memang banyak orang yang belum bisa menerima kritikan dari orang lain tersebut, sekalipun itu kritikan yang membangun. Dan kritikan itu tidak semuanya buruk, melainkan ada manfaatnya, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, proses menuju kedewasaan, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan pastinya banyak orang yang peduli dengan kita melalui kritikan-kritikannya. Sampai di sini, Bu Guru berharap anak-anak terlebih dahulu bisa memahami apa itu kritik dan bagaimana cara menerima kritikan dengan bijak. Dan selanjutnya, Bu Guru pasti berharap kalian bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang sih ini tidak mudah, tapi jika kalian mau belajar, insya Allah kalian bisa melakukannya. Terima kasih ya sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.